Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah, dan juga para pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM, Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, yaitu bimbingan untuk umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara yang penting di dalam agama Islam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Umar Al-Umari Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pertanyaan yang ada di dalam kitab ini. Dan terakhir kita sudah mengambil terkait dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Bahwasanya agama itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Dan sebagai bentuk pengulangan atau murajaah dari pelajaran kita sebelumnya, kita akan sedikit mengulangi tentang makna Islam. Sebagaimana yang disebutkan, bahwasanya Islam itu ada 2 maknanya. Yang pertama ada Islam dengan makna umum, dan yang kedua ada Islam dengan makna khusus. Islam dengan makna umum adalah apa yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Maka dibangun di atas makna ini, para nabi dan rasul itu semuanya membawa agama Islam. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya, semuanya membawa agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan ingatlah, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang mana semua
Rasul ini menyerukan bahwasanya sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut, yaitu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu beliau mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Ya. Apakah engkau mengatakan kepada manusia bahwasanya jadikan saya dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau berkata kepada manusia bahwasanya jadikan saya dan ibuku sebagai dua sesembahan yang disembah selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak. Beliau berkata, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku mengucapkan hal tersebut, pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian di ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, ini seruan Nabi Isa alaihissalam. Beliau berkata bahwasanya, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Isa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah ajakan Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya pengikut para rasul itu adalah kaum muslimin di masa mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Yahudi mereka adalah muslim di masa Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga orang-orang Nasara mereka adalah muslim di masa Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka mengikuti Nabi dan Rasulnya. Tapi begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka ya tidak ada keluasan bagi mereka kecuali harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ya disebut dengan Islam dengan makna khusus. Ya, Islam dengan makna khusus adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Yaitu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kau mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau menegakkan salat, ya, engkau menunaikan zakat. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan dan juga menunaikan ibadah haji apabila engkau memiliki kemampuan. Inilah Islam dengan makna khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu ilaih. Ya, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar aku diutus, apakah dia seorang Yahudi atau Nasara, lalu dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Maka ditegur oleh Nabi SAW dengan teguran yang sangat keras. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus dia ikut kepadaku. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Islam ada yang ya dengan makna umum dan ada dengan makna khusus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keislaman, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa TV An-Nasihah dan juga pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di pertanyaan yang ketujuh. Kata penulis hafizahullahu ta'ala, ma arkanul Islam. Apa saja rukun-rukun Islam? Jadi Islam itu memiliki rukun-rukun. Jawabannya, arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Tidak ada selain dari 5 ini. Ya. Ini berdasarkan nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram, Baitullah. Ya, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Ini 5 rukun Islam. Dan ini dibangun di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menanyakan beberapa perkara. Di antaranya adalah tentang Islam. Beliau berkata, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam keterangan ini. Demikian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Nah,
yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka 2 hadis ini merupakan hadis pokok tentang rukun Islam. Ya, tentang rukun Islam. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan redaksi atau perbedaan urutan rukun Islam. Kalau di hadis Jibril itu didahulukan puasa kemudian haji. Ya, dahulukan puasa kemudian haji. Adapun di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu didahulukan haji kemudian puasa. Ya, karena itu para ulama memang berbeda pendapat tentang urutan rukun Islam. Ada yang mengatakan rukun Islam, dan ini yang umum, yang biasa kita dengar, yaitu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian menegakkan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya rukun Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan salat, setelah itu menunaikan zakat, setelah itu menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan 2 perkara ini adalah perkara yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Dan insyaallah taala ini semua akan ada penjelasannya nanti secara rinci tentang makna apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa, demikian juga menunaikan ibadah haji. Maka kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pertanyaan yang ke-8 yaitu ma makna syahadati an la ilaha illallah wa mad dalil. Apa makna syahadat la ilaha illallah dan apa dalilnya? Ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang tidak memahami tentang makna la ilaha illallah, maka itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Perkara yang sangat berbahaya. Yang sampai hanya kita mengucapkan kalimat ini lalu kita tidak memahami maknanya, tidak memahami konsekuensinya. Ya. Demikian juga kita tidak menjauhi pembatal-pembatalnya. Maka ini adalah perkara yang sangat pokok untuk dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Dikatakan di sini ma makna syahadati an la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Wa mad dalil? Apa dalilnya? Jawabannya, makna syahadati an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ulang-ulangi. Ya, agar mereka menghafalkannya. Demikian juga tentunya mereka memahami maknanya. Bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak sesembahan. Ya, ada benda mati, ada benda hidup, ada yang sudah mati, ya, tapi semua itu bukanlah sembahan yang hak. Ya, karena sembahan yang hak, sembahan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak boleh seorang menyembah, tidak boleh seorang beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Di surah Al-Hajj ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Dialah sesembahan yang benar.
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil, tidak benar. Ya. Apakah yang disembah itu adalah malaikat atau nabi atau rasul, orang saleh, apalagi benda-benda mati. Apalagi benda-benda mati. Semua itu adalah sembahan yang tidak benar. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan sungguhnya Allah dialah maha tinggi lagi maha besar. Disebutkan di dalam tafsir, ya, makna dari ayat ini, ay dzalika bi anna Allah huwal ilahul haqq alladzi la tanbaghil ibadatu illa lahu. Ya. Maksudnya bahwasanya yang demikian itu karena Allah dialah ilah. Dialah sesembahan yang hak. Ya. Yang mana ibadah itu tidak layak diserahkan kepada selain Dia. Apapun bentuk ibadah itu, tidak layak untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma ma ya'buduhul musyrikuna minal asnami wal andad huwal batil alladzi la tanfa'u alladzi la yanfa'u wa la yadur. Adapun yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, baik itu berupa asnam, berhala-berhala, ya, wal andad, tandingan-tandingan yang diambil oleh mereka, maka huwal batil, itu adalah sembahan yang batil. Ya, alladzi la yanfa'u wa la yadur, yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya. Jadi apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu, ya, masih hidup atau sudah meninggal, apalagi benda-benda mati, semuanya tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu mendatangkan mudarat. Tidak mampu mendatangkan mudarat. Ya, kita lihat misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga sempat terluka di perang Uhud. Terluka di perang Uhud. Kenapa? Beliau adalah manusia biasa. Karena beliau adalah manusia biasa, tidak boleh diibadahi. Tidak boleh disembah. Ya. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah makna la ilaha illallah. Ya, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Dan ini pula yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus utusan. Ya. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Apa yang beliau pesankan yang pertama kali? Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ajak mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka taat pada perkara itu, baru ajari mereka tentang salat, ya, tentang zakat dan selainnya dari syariat Islam. Maka ini makna la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ma arkanu syahadati an la ilaha illallah, wa mad dalil. Apa rukun syahadat la ilaha illallah? Dan apa dalilnya? Ternyata pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki rukun. Ya, kalimat ini memiliki rukun. Yang boleh menjadi banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa rukun la ilaha illallah. Maka di sini diterangkan, ya, ma arkanu syahadati an la ilaha illallah. Apa rukun dari syahadat la ilaha illallah? Wa mad dalil? Dan apa dalilnya? Kemudian jawabannya kata beliau hafizahullah, syahadatu an la ilaha illallah laha ruknan. Syahadat la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun. Ya. Jadi kalimat ini memiliki 2 rukun.
Dan itu tentunya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rukun la ilaha illallah? Kata beliau, ar-ruknul awal. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Penafian. Ya. Wa huwa qawlu la ilaha. Itulah yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Ya. Apa yang terkandung dalam kalimat ini? Nafian ma yu'badu min dunillah. Yaitu menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penafian. Apapun yang disembah selain Allah, maka itu dinafikan. Ditiadakan. Ditiadakan. Sekali lagi, baik itu malaikat, ya, para nabi, para rasul, jin, ya, dan selainnya. Itu semua dinafikan. Ini rukun yang pertama, an-nafyu. Ar-rukn tsani, rukun yang kedua adalah al-isbat. Penetapan. Bahwa qaul illallah. Selain Allah. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah. Ini penafian. Kemudian illallah, kecuali Allah, ini penetapan. Penetapan. Nah, karena itu makna illallah adalah musbital ibadah lillahi wahdah. Ya. La syarikalah. Yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Maka ini dua rukun la ilaha illallah. Pertama adalah an-nafyu, penafian. Dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Menafikan semua yang disembah selain Allah, lalu menetapkan apa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kata beliau, wad-dalilu qaulullahi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut. Tagut itu salah satu maknanya adalah ya kullu ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang menambahkan wa huwa radin, dan dia ridha. Ya. Apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dikatakan dalam ayat ini faman yakfur bit tagut. Maka siapa saja yang kufur kepada tagut, berarti ini penafian. Ya, penafian. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini penetapan. Ini penetapan. Siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Ya. Tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua rukun kalimat la ilaha illallah. Kemudian ya disebutkan juga tentang syurutu la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Kita sebutkan secara ringkas. Dan insya Allah kita akan jelaskan ya secara detail di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kata beliau, ma syurutu la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Jadi ternyata la ilaha illallah itu juga punya syarat-syarat. Jawabannya syurutu la ilaha illallah thamaniyah. Ya. Syarat la ilaha illallah itu ada 8. Wahia ya al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-yakin, keyakinan. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas. Yang keempat adalah as-sidq, jujur. Yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk. Yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Dan yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu mengingkari
semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini 8 syarat la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala ya kita akan kaji lebih jauh ya tentang makna-makna dari syarat-syarat ini dan juga dalil-dalilnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mempelajari makna la ilaha illallah, senantiasa memperdalam kalimat ini dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas kalimat ini karena ya itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Siapa yang meninggal dan di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.